Baradae ini dengan vonis 1 tahun 6 bulan. Ini bisa naik setelah dibandingkan dan juga bisa tetap setelah dibandingkan, bahkan juga mungkin bisa turun. Artinya proses hukumnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Murlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas atau menanggapi vonis 1 tahun 6 bulan Richard Eliezer. Namun sebelum kita membahas tentang vonis terhadap Baradae atau Richard Eliezer ini, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, sebagaimana telah kita dengar bersama dan menjadi hotline di media massa di seluruh Indonesia terkait dengan vonis 1 tahun 6 bulan Richard Eliezer. Bagaimana gegap gempita keluarga bersorak-sorai menyambut kemenangan pembelaan Eliezer ini, bahkan dianggap kemenangan bagi masyarakat Indonesia. Namun bagi kita sebagai penasihat hukum atau sebagai praktisi hukum atau sebagai profesi sebagai pengacara ya, menyampaikan jangan dulu terbawa senang atau gembira ya. Kita tenang, tentu senang ya. Bahkan saya lihat pengacaranya Baradae sempat menangis saking keharunya dengan putusan majelis hakim ini, karena kita ketahui bahwa tuntutan Eliezer ini 12 tahun dan kemarin sempat juga protes dari berbagai masyarakat. Namun beberapa praktisi hukum atau beberapa pengacara-pengacara terkenal mengatakan bahkan tidak ada pengaruh tuntutan dengan vonis majelis hakim atau keputusan majelis hakim. Tentu kalau bilang tidak ada pengaruhnya, tentu sangat berpengaruh, di mana tuntutan ini memberi gambaran atau ambang batas, baik itu tingginya hukuman atau rendahnya hukuman. Nah, kalau kita lihat dari segi tuntutan 12 tahun penjara dan diputuskan 1 tahun 6 bulan, otomatis jaksa penuntut umum melakukan banding. Karena sudah diatur oleh undang-undang memang harus banding. Minimal separuh dari tuntutan hakim memutuskan suatu perkara. Apabila di atas atau misalnya tuntutan 12 tahun ya, mungkin diputus seumur hidup, otomatis juga jaksanya banding. Nah, seperti 12 tahun diputuskan 1 tahun 6 bulan, juga positif banding jaksanya, karena sudah aturan hukumnya begitu. Jadi kita juga jangan masyarakat juga menilai, bukan itu belum akhir dari suatu proses peradilan. Karena jaksa masih bisa banding, terus mungkin upaya hukum lainnya, ya artinya memperjuangkan tuntutannya. Karena kalau dia tidak banding, ini akan dipertanyakan reputasi seorang jaksa. Nah, jadi sahabat-sahabat literatur hukum sekalian, kita akan melihat seperti apa dan bagaimana nanti setelah putusan banding ini terhadap Richard Eliezer ini. Namun di konten saya sebelumnya yang mengatakan justice kolaboratornya Baradae, saya sudah mengatakan kalau untuk bebas Baradae ini tidak bisa. Bahkan kalau menurut saya ya seperti yang saya duga, 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan atau 2 tahun ya bolehlah terhadap putusan terhadap Eliezer ini. Ternyata apa yang saya duga dan saya perkirakan ini tidak jauh berbeda. Hanya saja yang saya kaget ini kan tuntutan jaksanya kok bisa menjadi 12 tahun. Nah, sahabat literatur hukum sekalian, ya, tanggapan kita terhadap putusan Richard Eliezer ini atau Baradae ini, kita
sebagai masyarakat ini kan sedang senang-senangnya ya, atau artinya gembira, baik itu juga keluarga Eliezer, ya kita jangan terlalu gembira dulu karena ini bukanlah akhir ya, karena masih ada proses hukum banding. Itulah sahabat literatur hukum sekalian, mengenai tanggapan kita ya sebagai pengacara atau berprofesi sebagai pengacara terkait dengan putusan atau vonis dari majelis hakim terhadap Richard Eliezer ini atau Baradae ini dengan vonis 1 tahun 6 bulan. Ini bisa naik setelah dibandingkan dan juga bisa tetap setelah dibandingkan, bahkan juga mungkin bisa turun. Artinya proses hukumnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi belum inkrah kalau bahasa hukumnya, artinya putusan majelis hakim atau putusan terhadap perkara Richard Eliezer ini atau Baradae ini belum inkrah atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap, bisa naik bisa turun, itu nanti setelah putusan banding. Oke sahabat literatur hukum sekalian, kalau ada saran, pendapat ya atau pertanyaan-pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, insya Allah akan kita jawab. Baiknya terkait dengan Baradae atau terkait dengan perkara-perkara lain, silakan tulis di kolom komentar, pasti akan kita jawab. Apabila dia berbentuk saran, akan kita ikuti. Apabila dia berbentuk kritik, akan kita pertimbangkan. Baiklah, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.